Berita kriminal hari ini, polisi di Lampung nyaris digebuki warga seusai pelaku curanmor meneriakinya maling saat digerebek. Juga ada berita pelajar SMP di Brebes tewas dibacok setelah terlibat tawuran. Terakhir ada berita bandar arisan online di Banjarmasin yang rugikan korbannya hampir miliaran kini sudah ditahan polisi. Seperti biasa, semua berita terangkum lengkap dalam Crime Story. Halo Sobat Pipos, berjumpa lagi dalam konten yang akan mengulas peristiwa kriminal secara eksklusif dan up to date. Dan masih bersama saya Papa Roka, langsung saja kita ke berita pertama. Maling teriak maling. Saya kira dulu kata tersebut hanya sebuah perumpamaan untuk seseorang yang tidak mengakui kesalahannya, tapi malah menyalahkan orang lain. Tapi ternyata kata maling teriak maling bisa juga dipakai dalam kehidupan nyata. Sudah ada yang mencobanya dan berhasil. Wow. Seperti berita berikut ini, tim khusus anti bandit 308 dari Polres Lampung Tengah hampir dikeroyok oleh warga gara-gara diteriaki maling oleh pelaku curanmor yang hendak mereka tangkap. Jadi ceritanya pada Rabu 16 Februari kemarin di Kampung Tanjung Harapan, Kecamatan Anak Toha, Lampung, polisi lagi menggerebek tempat persembunyian pelaku curanmor. Tapi saat digerebek, pelaku malah meneriaki polisi maling. Langsung aksinya tersebut memicu kerumunan warga kampung yang sempat terprovokasi oleh pelaku. Beruntung polisi berhasil meyakinkan warga bahwa mereka adalah pihak kepolisian. Nggak kayak kamu, nggak bisa meyakinkan dia kalau kamu adalah orang yang tepat untuk dia. Berikut kita lihat berita lengkapnya. Peristiwa tersebut terjadi di Kampung Tanjung Harapan, Kecamatan Anak Toha pada Rabu 16 Februari 2022. Saat itu polisi tengah menggerebek tempat persembunyian pelaku curanmor. Pelaku diketahui bernama Rudi, 25 tahun. Tapi saat digerebek, pelaku justru meneriaki polisi maling. Sontak, aksi pelaku ini pun memicu kerumunan warga di kampung. Kabar itu dibenarkan oleh Kasat Reskrim Polres Lampung Tengah AKP Edi Horinas. Meski sempat terprovokasi oleh pelaku, anggota polisi mampu meyakinkan warga bahwa mereka adalah pihak kepolisian yang akan menangkap pelaku pencurian motor. Warga yang yakin dengan pengakuan polisi langsung pergi meninggalkan TKP. Diketahui aksi pencurian yang dilakukan Rudi di Kelurahan Yukum Jaya bukanlah aksi pertama. Berdasarkan pengakuannya kepada penyidik Satreskrim Polres Lampung Tengah, setidaknya Rudi telah beraksi di 2 tempat lainnya. Pelaku juga menjadi salah seorang buron kasus pencurian yang masih dalam pengejaran Polsek Gunung Sugi dan Padang Ratu. Untuk melancarkan aksi pencuriannya, Rudi membekali diri dengan kunci letter T yang selalu ia simpan di saku celananya setiap akan beraksi. Aksinya terhenti seusai pihak kepolisian menggerebek dan menangkapnya. Seorang pelajar SMP di Brebes tewas dibacok saat terlibat tawuran antar pelajar di Brebes, Jawa Tengah pada Sabtu 19 Februari lalu. Korban diduga tewas setelah dibacok saat sedang membonceng motor. Ia pun mengalami 3 luka robek di punggung dan 1 di paha kirinya. Sementara korban lain akibat tawuran tersebut hanya mengalami luka ringan. Polisi pun sudah mengamankan 6 orang yang menjadi terduga pelaku pembacokan tersebut yang semuanya masih di bawah umur. Namun ke-6 orang tersebut masih berstatus terduga pelaku dan saksi. Dan saat ini kasus tersebut masih ditangani oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Brebes. Gimana sih, masih SMP kok tawuran? Lagian kenapa sih negara nggak bisa menghandle kayak gini?
tawuran pelajar, ada korban, gitu-gitu mulu. Harusnya nih ya, kalau memang kejadian kayak gini, tawuran antar pelajar kan selalu ada nih ya di setiap generasi. Kalau saya jadi menteri pendidikan, saya akan bikin tuh sekolah yang khusus menyalurkan bakat berkelahi mereka. Jadi mereka dididik dengan benar, dilatih dengan baik, kita fasilitasi sampai mereka jadi petarung terbaik. Terus saya akan kerjasama dengan Menteri Perdagangan buat dijadikan lahan bisnis. Petarung-petarung tadi kita sewakan untuk itu jadi atlet, jadi jasa keamanan, tentara perang, penagih hutang. Lebih bermanfaat, nambah lapangan pekerjaan, ekonomi jalan, negara aman. Dikutip dari Tribun Banyumas pada Senin 21 Februari 2022, berdasarkan informasi yang beredar, kasus pembacokan tersebut dilakukan oleh sejumlah pelajar dari sekolah lain. Polisi sudah menangkap sejumlah terduga pelaku yang usianya masih di bawah umur. Kapolsek Wonosari AKP Mulyono membenarkan bahwa sejumlah pelajar telah diamankan polisi terkait kasus tawuran antar geng tersebut. Ia menuturkan saat ini kasus tersebut ditangani oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA Satreskrim Polres Brebes. Kasatreskrim Polres Brebes AKP Syuaib Abdullah mengatakan ada 6 orang yang telah ditangkap dan diamankan di Polres. Namun keenamnya masih berstatus terduga pelaku dan saksi. Pihaknya pun masih melakukan gelar penentuan untuk mengetahui siapa tersangka dalam peristiwa tersebut. AKP Syuaib menjelaskan ada 2 korban dalam tawuran antar remaja tersebut. Seorang korban dinyatakan meninggal dunia karena mengalami 3 luka robek di punggung dan 1 di paha kiri. 1 korban lainnya selamat dan mengalami luka ringan berupa 1 luka robek di punggung. Belum diketahui bagaimana pastinya kronologi kejadian yang memakan korban jiwa tersebut. Kini polisi masih mendalami dan mencari para pelaku lain yang terlibat. Korban tewas Ahmad Nur Sidik mengalami luka bacok pada bagian belakang atau punggung. Ahmad diduga dibacok oleh lawannya saat sedang membonceng motor. Kasus tawuran geng pelajar yang terjadi di Jalan Lingkar Utara atau Jangkilut banyak membuat warga di Kabupaten Brebes merasa resah dan tidak nyaman lagi. Selamat Abdur Dovir, seorang tokoh masyarakat Wonosari, meminta kepada pihak berwenang untuk melakukan razia rutin di wilayah Jangkilut, sehingga kasus yang menimpa Ahmad Nur Sidik tidak terulang kembali. Satreskrim Polresta akhirnya menahan RA, warga Jalan Pramuka, Banjarmasin Timur yang menjadi bandar arisan online yang mengakibatkan kerugian para korban hingga ditaksir miliaran rupiah. Kasus ini kian mencuat kala curhatan para korban dibagikan di beberapa akun Instagram yang mengatasnamakan korban arisan RA. Disampaikan Kapolresta Banjarmasin Kombes Polisi Sabana Amarto Sumito pada Senin 21 Februari, laporan atas RA telah masuk sejak beberapa hari lalu. Kapolresta Banjarmasin pun menduga korban-korban RA tak hanya berasal dari Kalsel, namun ada juga yang dari daerah lain. Jadi RA ini beraksi dengan memberikan iming-iming mengajak korban untuk ikut arisan. Misal mau ikut slot yang 10 juta, nanti dapatnya 13 juta. Lumayan sih, saya pun tertarik. Jadi iming-iming itulah yang memberatkan RA dan membuat laporan atas namanya pun memenuhi unsur pidana. Suami RA yakni MS merupakan anggota Polri pun ikut diperiksa polisi. Namun statusnya belum jadi tersangka, masih dilakukan pendalaman apakah terlibat atau tidak. Tapi yang jelas dalam kasus ini Polresta Banjarmasin bekerja sama dengan Ditreskrimum dan Ditreskrimsus Polda Kalsel tentang tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana IT. Sementara itu gaya hidup RA sendiri di sisi lain bisa dibilang cukup mewah. Hal ini pun tak sungkan ia tunjukkan lewat Instagramnya yang saat ini sudah menghilang. Bahkan RA sempat menggelar pesta bernilai ratusan juta di salah satu pusat perbelanjaan ternama di Banjarmasin beberapa waktu lalu. Kapolresta pun menghimbau kepada para korban yang belum melapor untuk segera melapor. Terakhir, Kombes Polisi Sabana mengimbau masyarakat untuk tak mudah tergiur dengan pendapatan uang instan karena segala yang instan juga kebanyakan tidak berujung menguntungkan seseorang. Betul,
setuju. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini biar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Juga jangan lupa pula follow sosial media kami di Facebook @bpos online dan Instagram @banjarmasinpos. Seperti biasa, saya pamit mundur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sampai bertemu di video berikutnya, tetap di Crime Story.